Pernahkah kamu berpikir, siapa yang sebenarnya mengajar di kelas malam? Di sebuah kampus tua peninggalan Belanda ada sosok dosen yang tidak pernah pulang. Pak Hendrik, dengan penampilan kolonial lengkap berdiri di depan kelas, mengetuk-ngetukkan tongkat kayunya ke lantai. Di kelas saya tidak ada yang datang terlambat. Apa yang akan kamu lakukan jika yang mengajar bukan lagi manusia? Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dan jangan lupa komen di bawah. Hujan deras mengguyur kampus tua yang sunyi, memantulkan kilatan petir di genangan air sepanjang lorong-lorongnya. Linda memegang erat buku-bukunya, berlari kecil di bawah payung yang sudah mulai bocor. Udara dingin menusuk, membuatnya menggigil, tapi ia tetap memacu langkah. Jam tangannya menunjukkan pukul 19.10. 10 menit terlambat untuk mata kuliah malam yang terkenal dengan cerita-cerita anehnya. Linda, jangan teruskan ke sana. Suara berat Pak Satpam menghentikan langkahnya di depan pintu gedung fakultas. Ia berdiri di sana menggenggam lampu senter dengan mantel panjang yang basah kuyup. Wajahnya menampakkan kekhawatiran mendalam. "Kenapa, Pak? Saya sudah terlambat." Linda menjawab cepat sambil mencoba melangkah melewatinya. Namun, Pak Satpam mengulurkan tangan, menghalangi jalan. "Kamu tidak tahu apa yang terjadi di kelas malam di sini. Sudah sering saya ingatkan mahasiswa, jangan kuliah malam-malam di gedung ini. Apalagi di musim hujan seperti sekarang." Linda menghembuskan napas panjang. Ia pernah mendengar cerita-cerita tentang gedung ini. Dosen yang aneh, kejadian-kejadian janggal. Tapi baginya itu hanya mitos kampus biasa. "Pak, saya tidak mau ketinggalan mata kuliah ini. Kalau saya bolos lagi, nilai saya bisa jatuh." Pak Satpam memandangnya dengan sorot mata penuh rasa iba. "Kalau begitu, hati-hati. Jangan bicara terlalu banyak di dalam. Kalau kau dengar atau lihat sesuatu yang aneh, jangan dipedulikan. Dan jangan lupa baca doa." Linda mengangguk setengah hati, mengucapkan terima kasih, lalu bergegas menaiki tangga kayu tua yang berderit di bawah langkahnya. Tangga itu terasa licin dan lapuk, seperti tidak pernah direnovasi sejak bangunan ini dibangun. Di setiap langkahnya, ia merasa seolah ada mata yang mengawasi dari balik tembok-tembok dingin yang melapuk. Sampai di lantai 3, suasana semakin mencekam. Pencahayaan remang-remang dari lampu kuning yang berkedip-kedip hanya menambah kesan suram. Suara hujan di luar bercampur dengan derak kayu di bawah kakinya, menciptakan harmoni yang tidak nyaman. Linda menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ini hanya suasana malam biasa, pikirnya. Walau rasa takut perlahan mulai merayap. Ketika ia tiba di depan ruang kelas, pintu kayunya setengah terbuka. Dari celahnya, Linda bisa melihat beberapa mahasiswa sudah duduk diam, menunduk, seperti patung yang tidak bergerak. Mereka tidak bersuara, bahkan tidak terlihat berbicara satu sama lain. Ia mendorong pintu perlahan. Suara derit pintu bergema di ruangan kosong itu. "Linda." Suara berat yang dingin menyebut namanya. Linda mendongak, dan di depan kelas berdiri seorang pria berpakaian ala kolonial Belanda. Kumis tebalnya melengkung sempurna, kacamata bulatnya berkilauan diterpa cahaya remang. Ia memegang tongkat kayu yang diketukkan perlahan ke lantai, menimbulkan gema pelan. "Kau terlambat," pria itu berkata. Suaranya dingin dan tajam. Jantung Linda berdetak semakin cepat. Ia belum pernah melihat dosen itu sebelumnya, tapi entah mengapa ada sesuatu yang familiar dan aneh tentang sosok tersebut. "Maaf, Pak," ucapnya dengan suara bergetar, lalu cepat-cepat mencari kursi kosong di barisan paling belakang. Malam itu, kuliah terasa seperti sesuatu yang berbeda. Ada hawa dingin yang tidak biasa, suara-suara halus yang tidak bisa dijelaskan, dan tatapan dosen itu yang selalu terasa seperti menembus tubuhnya. Siapa sebenarnya pria ini? Linda tidak bisa berhenti memikirkan hal itu, tapi ia terlalu takut untuk bertanya. Setidaknya untuk sekarang. Linda menarik napas dalam-dalam sebelum tangannya menyentuh gagang pintu kelas. Suara hujan di luar semakin keras, seolah berusaha menghentikannya. Ketika pintu kayu tua itu berderit terbuka, hawa dingin langsung menyeruak keluar, membuat bulu kuduknya berdiri.
Lampu-lampu redup di langit-langit tampak seperti hampir padam, meninggalkan bayangan-bayangan gelap yang bergerak di dinding. Di dalam, suasana kelas terasa aneh. Tidak ada suara obrolan, tidak ada tawa kecil seperti biasanya. 5 atau 6 mahasiswa duduk kaku di kursi mereka. Semuanya menunduk, nyaris tidak bergerak. Beberapa dari mereka tampak memegang buku catatan, tapi tangan mereka gemetar halus. Linda menyapu pandangannya ke sekeliling ruangan dan bertanya-tanya mengapa semuanya terlihat begitu salah. Di depan kelas, seorang pria berdiri membelakangi mereka, memandang ke arah papan tulis. Sosoknya tinggi dan tegap, mengenakan setelan jas kolonial yang rapi, lengkap dengan dasi kupu-kupu dan sepatu kulit mengkilap. Punggungnya lurus, dan tongkat kayu panjang di tangannya tampak mencolok dalam cahaya redup. Aroma kayu lapuk dan sesuatu yang mirip dupa kuno menguar di udara. Linda melangkah masuk perlahan, menutup pintu di belakangnya. Suara derit pintu yang ditutup terdengar jauh lebih keras dari seharusnya, membuat beberapa mahasiswa menoleh sekilas dengan ekspresi gelisah, sebelum buru-buru kembali menunduk. "Maaf Pak, saya terlambat," Linda berkata, suaranya terdengar kecil. Pria itu, dosen, pikir Linda, tidak segera berbalik. Ia hanya menggerakkan tongkat kayunya ke lantai, mengetukkannya perlahan 2 kali. Tok, tok. Gema ketukan itu terasa seperti bergema lebih lama daripada seharusnya, menambah rasa tegang di udara. Linda berjalan cepat ke kursi paling belakang dan duduk. Ia membuka tasnya dengan gugup, mencoba mengabaikan keanehan yang ia rasakan. Tapi matanya tak bisa berhenti memandang sosok pria itu. Apa yang aneh dari dia? Pikir Linda. Setelah beberapa saat ia menyadarinya, pakaiannya. Siapa yang mengenakan setelan kolonial Belanda di zaman sekarang? Jas abu-abu itu tampak tua, seperti baru saja diambil dari lemari museum. Kacamata bulat yang dikenakan pria itu juga mengilap dengan cara yang tidak wajar. Bahkan sepatu kulitnya terlihat terlalu sempurna, tidak menunjukkan tanda-tanda keausan. Pria itu akhirnya berbalik perlahan. Cahaya lampu remang membuat wajahnya terlihat lebih tajam. Kumis tebal melengkung sempurna, kacamata bulat yang menutupi matanya, dan ekspresi yang nyaris tidak menunjukkan emosi. "Selamat malam," katanya dengan suara rendah yang dingin. Setiap kata terdengar tajam, seperti menusuk ke dalam kesunyian. "Pelajaran malam ini," lanjut pria itu mengangkat tongkatnya ke papan tulis, "adalah tentang sejarah perjuangan di masa pendudukan Jepang. Saya tidak mentolerir gangguan dalam bentuk apapun." Ia menatap semua mahasiswa, termasuk Linda, seolah mencoba melihat ke dalam jiwa mereka. Linda merasakan keringat dingin di punggungnya meski ruangan begitu dingin. Ketika pria itu mulai mengajar, Linda menyadari sesuatu yang aneh. Ia berbicara tentang peristiwa-peristiwa sejarah dengan detail yang tidak ada di buku teks. Seolah-olah ia bukan hanya seorang dosen sejarah, tetapi saksi mata dari setiap kejadian. Dan semakin lama ia bicara, Linda semakin merasa seolah ia pernah mendengar suara itu sebelumnya. Pak Hendrik mengetuk tongkat kayunya sekali lagi ke lantai, memulai kuliah malam dengan suara dalam yang bergema di ruangan. "Mari kita mulai dengan latar belakang tahun 1942, ketika tentara Jepang mulai menduduki Hindia Belanda," katanya. Kata-katanya tegas, tapi anehnya menggunakan bahasa campuran, setengah Indonesia, setengah Belanda. Setiap kali ia melafalkan kata-kata dalam bahasa Belanda, ada penekanan tertentu yang membuat suasana semakin suram. Linda mencoba mengikuti pelajaran, tapi pikirannya terusik oleh hal-hal yang terasa tidak wajar. Ia memandang sekeliling, mencoba mencari ketenangan dari teman-temannya, tapi justru semakin bingung. Semua orang duduk dengan postur yang sangat tegak, mengenakan pakaian yang tidak biasa, baju-baju rapi, beberapa bahkan terlihat seperti seragam era kolonial. Jas gelap, gaun panjang, bahkan ada yang mengenakan dasi kupu-kupu. Apa aku melewatkan undangan pesta kostum? Pikir Linda, mencoba mencari logika dalam situasi ini. Tiba-tiba, kilat menyambar di luar jendela besar di belakang kelas, membuat ruangan terang sejenak. Bayangan Pak Hendrik memanjang di dinding, tapi ada yang tidak beres. Bayangannya tidak hanya memanjang, tapi juga bergerak dengan cara yang aneh. Lebih cepat dari tubuhnya, seolah-olah hidup sendiri. Linda merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri,
tapi bayangan itu terus menghantui sudut matanya. "Apakah ada yang punya pertanyaan?" tanya Pak Hendrik memandang lurus ke arah kelas. Sorot matanya tajam, meski matanya tampak tertutup oleh pantulan cahaya kacamata bulatnya. Semua mahasiswa tetap diam, menunduk seolah takut bertemu pandangnya. Linda merasakan dorongan untuk bertanya, tapi rasa takut menahannya. Ia memutuskan untuk berbicara dengan teman di sebelahnya, seorang mahasiswa yang duduk kaku sambil memegang buku catatan di pangkuannya. Linda mencondongkan tubuh sedikit dan berbisik, "Hei, kamu tahu nggak kenapa Pak Hendrik pakai baju seperti itu?" Namun, tidak ada jawaban. Mahasiswa itu tetap menunduk, matanya terpaku pada buku catatannya, seolah tidak mendengar apapun. Linda mengerutkan kening. Ia mengulurkan tangannya sedikit, mencoba menyentuh lengan mahasiswa itu. Tapi saat ia melakukannya, mahasiswa itu bergeser sedikit, menjauh darinya tanpa berkata apa-apa. Dengan rasa bingung, Linda melirik buku catatan mahasiswa itu. Halaman yang terbuka terlihat kosong, tanpa tulisan, tanpa coretan. Bahkan tidak ada garis pada kertasnya, hanya lembaran kosong berwarna kuning tua. "Apa-apaan ini?" pikir Linda. Ia memandang ke arah mahasiswa lain di kelas. Mereka semua memegang buku catatan yang sama, tanpa ada satupun tanda-tanda bahwa mereka mencatat pelajaran. Hawa dingin semakin menusuk kulit Linda. Sesuatu jelas tidak beres, tapi ia tidak tahu harus bagaimana. Kilat kembali menyambar, menerangi ruangan sejenak. Kali ini, bayangan Pak Hendrik tampak membesar di dinding, membentuk siluet yang tampak seperti sosok lain, tinggi dan kurus dengan kepala yang tidak proporsional. Linda menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Tapi ia tahu, semakin lama ia di sini, semakin sulit untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Pak Hendrik mulai berjalan perlahan mengelilingi kelas. Langkah kakinya teratur dan penuh kewibawaan. Suasana menjadi semakin hening, seakan-akan seluruh dunia di luar sana terhenti. Linda menatapnya. Matanya semakin terbuka lebar, mencari tanda-tanda keanehan. Semakin ia melihat Pak Hendrik, semakin banyak yang terasa tidak beres. Tongkat kayunya yang biasa diketukkan ke lantai untuk memberi penekanan tidak lagi mengeluarkan suara sama sekali. Linda menatap lantai, dan meskipun ia melihat Pak Hendrik mengetuknya dengan tegas, tidak ada gema ketukan itu yang terdengar. Seolah lantai itu menyerap suara seperti spons. Linda menggigit bibirnya, mencoba menenangkan diri. Namun, ketenangannya segera terganggu ketika ia melihat sesuatu yang lebih aneh lagi. Pak Hendrik berhenti tepat di depan meja dosen, di mana sebuah meja kayu tua terletak di tengah ruang kelas. Dengan tidak sengaja, kaki Pak Hendrik tampak menembus meja itu, tidak seperti seseorang yang berjalan dengan kaki di atas permukaan. Kaki kanannya muncul dari sisi bawah meja, seolah-olah kakinya tidak menyentuh tanah sama sekali. Dan bahkan ada kilasan cahaya biru samar yang melingkari ujung sepatu kulitnya. Linda menelan ludah dengan susah payah, napasnya semakin terengah-engah. Ini tidak mungkin. Matanya tetap terpaku pada kaki Pak Hendrik yang terus bergerak, melintasi meja tanpa ada suara gesekan kayu sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Suhu di dalam ruangan semakin menurun drastis. Linda bisa merasakannya dengan jelas. Setiap hembusan napasnya keluar dalam bentuk uap tipis yang menguap di udara yang semakin dingin. Bahkan, kulitnya mulai terasa kaku dan menggigil, seolah-olah ruangan itu bukan hanya dingin, tetapi benar-benar mempengaruhi tubuhnya. Pak Hendrik melangkah lebih dekat dan Linda hampir bisa merasakan keberadaannya yang semakin mendekat, meskipun ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan satu gerakan halus, Pak Hendrik memutar tubuhnya perlahan, menghadap ke kelas. Keheningan itu menyesakkan. Tidak ada yang berani bergerak. Linda bisa merasakan jantungnya berdebar begitu keras hingga hampir memenuhi seluruh ruang kelas. Matanya terus beralih antara Pak Hendrik dan mahasiswa lainnya yang masih duduk di tempat mereka, tidak bergerak sedikit pun. Semua wajah mereka seperti patung, tampak kosong, seolah tidak sadar akan keadaan sekitar mereka. "Ini adalah pelajaran yang sangat penting," kata Pak Hendrik tiba-tiba, suaranya begitu dalam dan menggetarkan. "Kalian harus tahu, sejarah ini tidak akan terhapus hanya karena kalian tidak mencatatnya."
Linda merasa tubuhnya mulai kaku. Pikirannya berputar-putar, berusaha mencari jalan keluar dari kegelisahan yang semakin mencekam. Setiap detik yang berlalu semakin membuatnya merasa terjebak dalam ruang yang tidak memiliki logika. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya, tapi pikirannya dipenuhi ketakutan. Ada sesuatu yang salah dengan Pak Hendrik. Tapi apa? Mengapa semua orang begitu diam, begitu patuh? Kenapa mereka tidak menghiraukan hal-hal aneh yang terjadi? Pak Hendrik berjalan lebih dekat ke Linda, matanya tetap tajam, seolah melihat langsung ke dalam dirinya. Linda mencoba untuk menoleh ke samping, mencari bantuan dari teman-temannya, tetapi mereka hanya duduk kaku. Semua terlihat seperti patung yang terjebak dalam waktu. Tidak ada yang bergerak. Keheningan itu semakin mencekam, dan Linda mulai merasa sesak. Tubuhnya gemetar hebat, hampir tak bisa dikendalikan. Di luar, hujan dan petir makin keras, seolah alam pun turut merasakan ketegangan yang menyelimuti kelas itu. Linda menelan ludah, berusaha mengumpulkan segenap keberanian yang tersisa. Pikirannya berputar-putar, dan meskipun rasa takut yang mencekam menghimpit dada, ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban. Tidak mungkin ia hanya bisa diam dan menerima begitu saja keanehan yang terjadi. Dengan napas yang terengah-engah, Linda mengangkat tangan. Semua mata di kelas, bahkan yang kosong sekalipun, terasa tertuju padanya. Suasana semakin menegangkan. Udara terasa semakin dingin, seolah-olah seluruh ruang kelas menunggu respon dari dosen yang berdiri tegak di depan. "Pak Hendrik," suara Linda terdengar serak, hampir terhalang oleh rasa takut yang begitu dalam. "Kenapa kelas ini terasa berbeda dari biasanya? Kenapa semuanya terasa aneh? Apakah kita sedang belajar sejarah atau sesuatu yang lain?" Pak Hendrik berhenti, kakinya tetap diam di tempat. Ketika ia menoleh ke arah Linda, matanya berkilat tajam, penuh peringatan. Seakan-akan setiap sudut ruangan menjadi lebih gelap ketika pandangannya bertemu dengan mata Linda. Suasana menjadi semakin berat, seperti ada sesuatu yang menghambat udara di sekeliling mereka. "Apakah kamu meragukan cara kami mengajarkan sejarah?" Suaranya rendah, menggetarkan. Meskipun tidak berteriak, setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti petir yang menyambar langsung ke hati Linda. "Kalian di sini untuk belajar, untuk memahami sejarah. Jangan pernah meremehkan hal itu." Linda merasakan ketegangan di sekitarnya meningkat, seperti udara yang semakin terhisap keluar dari paru-parunya. Ini bukan lagi tentang pelajaran sejarah, ini tentang sesuatu yang lebih besar. Linda merasa tubuhnya gemetar lebih hebat, dan setiap suara di kelas terasa lebih keras dan lebih mencekam. Mahasiswa lain mulai berbisik-bisik pelan. Beberapa dari mereka tampak sedikit bergeser di kursi, wajah mereka memucat, seolah takut mengangkat kepala dan melihat Pak Hendrik terlalu lama. Mereka saling berpandangan, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Keheningan itu dipenuhi dengan bisikan-bisikan yang tidak jelas terdengar. Linda mendekatkan tubuhnya sedikit, meskipun setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas es tipis yang bisa pecah kapan saja. "Pak, saya hanya ingin tahu," lanjutnya dengan suara yang lebih tegas meskipun hatinya berdegup kencang. "Kenapa semuanya di sini, teman-teman saya dan Anda sendiri terlihat begitu berbeda? Apa yang sebenarnya terjadi di kelas ini?" Pak Hendrik mendekat perlahan. Setiap langkahnya membuat suara yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia, seakan seluruh dunia menahan napas. Matanya semakin gelap, lebih tajam, dan ada cahaya yang mulai memancar dari dalam dirinya. Sesuatu yang menakutkan. "Bukan kalian yang memutuskan apa yang terjadi di sini," katanya dengan suara yang kini penuh dengan kemarahan yang menyala. "Kalian hanya harus mendengarkan. Kalian harus belajar, memahami, dan tidak ada yang bisa mengubahnya." Lidahnya terbelit, dan setiap kata yang ia ucapkan seperti membuat ruangan itu semakin rapat, semakin tidak bisa bernapas. Linda merasakan hawa yang lebih dingin lagi mengelilinginya, seakan udara di sekitar mereka menggumpal menjadi es yang keras dan tak bisa ditembus. Linda menggigit bibirnya, meskipun ketakutannya semakin menguasai tubuhnya. Ia tidak bisa mundur, tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut tanpa mengetahui kebenarannya. "Apa yang Anda maksudkan?" tanyanya sekali lagi,
Suara sedikit lebih lantang meski ia tahu ia bertaruh nyawa dengan setiap kata yang keluar. "Kenapa Anda ada di sini, Pak? Dan teman-teman saya, mengapa mereka tidak bergerak? Apa yang terjadi pada kami?" Pak Hendrik berhenti tepat di depan meja dosen. Tongkat kayunya bergetar di tangannya. Wajahnya semakin mendekat, dan untuk sesaat Linda merasa seolah-olah ada sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan, menyelip di balik wajah Pak Hendrik. "Tidak ada yang bisa kalian ubah," katanya. Suaranya berubah menjadi lebih rendah, hampir seperti bisikan yang menggema di dalam hati Linda. "Ini sudah ditentukan. Kalian hanya bagian dari cerita yang sudah lama berakhir." Linda terdiam, darahnya serasa membeku. Rasa takutnya semakin menggila, menguasai seluruh tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Pikirnya. Apa yang sudah berakhir? Dan kenapa saya tidak tahu apa-apa tentang ini? Pak Hendrik mundur selangkah, wajahnya kembali datar dan dingin. "Kelas ini tidak untuk kalian. Kalian tidak akan pernah mengerti." Dan dalam sekejap, suasana kelas menjadi sangat sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Semua bisikan berhenti, semua gerakan terhenti. Linda merasa seolah-olah dunia ini tiba-tiba terhenti, hanya menyisakan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Tiba-tiba, suasana kelas yang hening itu berubah menjadi menegangkan, lebih mencekam dari sebelumnya. Pak Hendrik yang tadinya tampak tegas dan penuh kewibawaan, mulai berubah. Wajahnya yang sebelumnya terlihat manusiawi kini tampak lebih menyeramkan. Tulang pipinya menonjol tajam, matanya semakin membesar, dan bibirnya terenggut dalam senyuman yang dingin dan penuh kebencian. Wajahnya yang rapi dengan kumis tebal dan kacamata bulat itu kini seperti topeng yang mengerikan. Linda merasa napasnya terhenti sejenak. Ini bukan lagi Pak Hendrik yang ia kenal. Wajahnya sekarang hampir tak bisa dikenali, berubah menjadi sosok yang tak manusiawi. Dengan setiap gerakan yang perlahan, tubuh Pak Hendrik tampak semakin tinggi dan lebih besar, seolah ia tidak lagi terikat pada bentuk manusia. Mahasiswa lainnya mulai menghilang satu persatu. Linda melihat teman-temannya yang tadinya duduk rapi dan diam, perlahan menghilang seperti bayangan yang lenyap ditelan kegelapan. Seperti ada kekuatan yang menarik mereka, membuat mereka menghilang tanpa suara. Linda mencoba menoleh untuk meminta bantuan, namun hanya keheningan yang menyambutnya. Mereka seolah-olah tak pernah ada. Ketika Linda berbalik, berusaha untuk mencari jalan keluar, dia merasakan sekelebat angin dingin menerpa wajahnya. "Pintu," pikirnya. "Pintu keluar." Linda berlari ke arah pintu dengan langkah terburu-buru. Namun begitu ia mencoba memutar knop pintu, ternyata terkunci. Dengan panik, ia mencoba menekan knop lebih keras, mendorong pintu, tetapi semuanya sia-sia. Pintu itu terhalang oleh sesuatu yang lebih besar, lebih kuat dari sekadar kunci biasa. Seperti ada kekuatan yang menahan dirinya untuk keluar. Ruangan kelas itu mulai berubah. Dinding-dindingnya yang dulunya terlihat modern dan tua, kini bergeser menjadi lebih kuno. Karpet yang tergeletak di lantai tampak lebih usang, dengan warna yang memudar. Kursi dan meja di sekelilingnya menjadi lebih sederhana, lebih keras, dan penuh debu. Suasana yang dulu penuh dengan udara dingin dan modern, kini berubah menjadi suasana yang mengingatkan pada masa lalu yang gelap. Linda memandang sekeliling dengan kebingungan. Apa yang terjadi? Sekilas, seakan-akan lampu di langit-langit kelas bergoyang, memberikan cahaya redup yang menggoyangkan bayangan di dinding. Begitu Linda menatap lebih lama, ia menyadari bahwa papan tulis di depan kelas tidak lagi menampilkan materi kuliah, tetapi berganti menjadi tulisan yang aneh, yang seolah berasal dari zaman yang sangat berbeda, zaman yang lebih kelam, lebih lama. Tahun 1942. "Ini adalah tahun terakhir saya mengajar di sini." Suara Pak Hendrik menggema di ruang kelas. Suaranya yang penuh kemarahan menyambar ke seluruh sudut ruangan, membuat Linda terlonjak mundur. Pak Hendrik kini tampak lebih menyeramkan, seolah sosok yang lebih besar dan lebih mengerikan daripada manusia yang ia kenal. Dengan tubuh yang melayang di atas lantai, seolah tidak terikat oleh hukum fisika, ia mulai melangkah maju dengan gerakan yang aneh, hampir seperti hantu. Suaranya, meskipun tidak keras, terdengar jelas dan menggetarkan.
Saya mengajar sejarah ini bukan untuk kalian, tetapi untuk diri saya sendiri, untuk mengingatkan kalian semua tentang kebodohan kalian." Pak Hendrik berteriak. Kini wajahnya dipenuhi dengan amarah yang mendalam. "Kalian semua bodoh, tidak bisa mengerti apa yang telah terjadi pada saya. Kalian tidak tahu penderitaan saya." Linda mundur selangkah terengah-engah, matanya tidak bisa lepas dari Pak Hendrik yang berubah menjadi sosok mengerikan. Dalam perasaan takut yang luar biasa, Linda berusaha memahami kata-kata Pak Hendrik yang dipenuhi amarah. "Pada tahun 1942, lanjut Pak Hendrik dengan suara gemuruh, "saya dibunuh oleh penjajah Jepang di ruang ini, tepat di hadapan kalian. Saya adalah salah satu dari mereka yang berjuang untuk kebebasan. Namun saya dihapuskan begitu saja, tanpa bekas. Dan sekarang, saya kembali untuk menghukum kalian yang melupakan sejarah ini." Linda terdiam. Semua yang ia dengar membuatnya semakin bingung dan takut. "Pak Hendrik, dia sudah mati," pikirnya. Jadi, ini semua bukan hanya khayalan. Ruangan itu kini penuh dengan bayangan yang mengambang di udara, dengan suara-suara langkah kaki yang terdengar dari segala arah. Seperti ada lebih banyak makhluk yang tersembunyi di dalam kelas itu, menunggu untuk muncul. Suasana semakin mencekam. Pak Hendrik mendekat lebih lagi dan Linda bisa merasakan hawa dingin yang lebih tajam dari sebelumnya. "Inilah akibat dari kalian yang tidak menghargai sejarah. Saya akan mengajarkan kalian pelajaran yang tidak akan kalian lupakan selama-lamanya." Linda merasakan tubuhnya semakin kaku. Jantungnya berdebar sangat kencang. Ia tahu, dalam hati yang penuh ketakutan itu, bahwa ini bukan sekadar mimpi atau halusinasi. Ini adalah kenyataan yang mengerikan. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan-bayangan lain yang mulai muncul di ruangan itu. Mungkin sekarang semuanya akan berubah selamanya. Linda terjatuh ke lantai dengan gemetar. Tubuhnya merasa begitu lemas, namun hatinya penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa, tidak tahu bagaimana bisa keluar dari kengerian yang menguasai dirinya. Dengan tangan yang gemetar, ia berlutut di depan Pak Hendrik yang kini berdiri dengan sikap penuh amarah. Matanya yang penuh kebencian menatapnya tajam. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, Linda akhirnya membuka mulutnya. Suara itu keluar sangat pelan, namun penuh kesungguhan. "Pak Hendrik, saya mohon maaf. Saya mengerti sekarang betapa pentingnya disiplin dan menghargai sejarah. Saya berjanji akan menjadi mahasiswa yang lebih baik, yang lebih menghargai setiap pelajaran, setiap perjuangan yang telah dilakukan untuk mencapai kemerdekaan." Linda menundukkan kepala, mencoba merasakan setiap kata yang ia ucapkan, meresapi makna dari setiap kalimat permintaan maaf itu. Suasana semakin mencekam, tetapi ada perasaan yang aneh mengalir dalam dirinya. Perasaan bahwa kata-kata itu, meskipun terlambat, mungkin bisa meredakan amarah yang selama ini terpendam. Pak Hendrik, yang sebelumnya tampak menggelegak dengan kemarahan yang luar biasa, kini berhenti sejenak. Tatapannya yang tajam perlahan berubah, seolah mulai merespons kesungguhan yang terpancar dalam suara Linda. Sosok Pak Hendrik yang tadinya menyeramkan kini sedikit melunak. Suasana kelas yang dipenuhi oleh ketakutan mulai berubah. Ada keheningan yang terjalin, bukan lagi keheningan yang menakutkan, tetapi keheningan yang penuh dengan refleksi dan penyesalan. Pak Hendrik menghembuskan napas panjang, dan untuk pertama kalinya, senyumnya yang dingin itu berubah menjadi lebih tenang, meskipun masih dipenuhi keletihan yang mendalam. Ia melangkah mundur, mengangkat tongkat kayunya yang berat dengan gerakan yang jauh lebih lembut daripada sebelumnya. "Aku mengerti." Suara Pak Hendrik terdengar pelan, namun penuh makna. "Kalian memang muda, dan kadang kalian lupa akan arti pentingnya perjalanan sejarah ini. Tetapi aku tidak ingin melihat kalian mengulangi kesalahan yang sama. Pahami perjuangan yang ada di balik setiap sejarah yang kalian pelajari." Linda merasa sedikit lebih tenang saat mendengar kata-kata itu. Meski ada sedikit ketegangan yang masih menyelimuti dirinya, namun setidaknya ia merasa ada harapan. Perlahan, sosok Pak Hendrik mulai memudar dari pandangan mata Linda. Badannya yang besar dan mengerikan kini semakin menyusut, layaknya kabut yang tertiup angin, dan ia menghilang, menjadi bayangan yang hampir tidak terlihat. Ruangan kelas yang tadinya gelap dan penuh dengan kejanggalan,
perlahan kembali ke bentuk semula. Papan tulis yang tadi penuh dengan tulisan yang aneh kini kembali menampilkan materi kuliah seperti biasanya. Meja dan kursi yang semula tampak usang dan kuno kini kembali menjadi seperti semula, lebih modern dan teratur. Pencahayaan yang remang-remang kini kembali terang, meskipun masih tetap dengan suasana kelas yang tenang. Linda terengah-engah, perlahan berdiri dan menatap sekeliling. Kelas kini kembali normal. Tidak ada lagi bayangan gelap yang mengganggu, tidak ada lagi hawa dingin yang menggigit, dan tidak ada lagi suara gemuruh dari Pak Hendrik yang menakutkan. Semua itu berubah menjadi kelas yang familiar, seperti yang ia kenal setiap hari. Namun, meskipun semuanya sudah kembali normal, perasaan Linda tidak bisa begitu saja pulih sepenuhnya. Ia masih merasakan ketegangan yang sedikit mengendap di dalam dirinya. Seperti ada jejak-jejak dari pengalaman malam ini yang akan terus terpatri dalam ingatannya. Sebelum meninggalkan ruang kelas, Linda menatap meja Pak Hendrik yang kosong, dan ia berbisik pelan, "Terima kasih Pak Hendrik, saya akan berusaha menjadi lebih baik." Dengan langkah yang masih gemetar, Linda keluar dari kelas, meninggalkan lorong kampus yang semula sepi dan mencekam. Di luar, hujan masih turun, namun kali ini rasanya tidak begitu menakutkan. Ia tahu, pengalaman malam ini akan selalu menjadi pelajaran besar baginya. Sebuah pelajaran tentang sejarah, disiplin, dan yang terpenting, tentang menghargai setiap hal yang pernah ada. Dengan langkah pasti, Linda berjalan pulang menuju rumahnya, meresapi malam yang penuh dengan misteri dan kebenaran yang akhirnya ia temui. Keesokan paginya, Linda terbangun dengan perasaan campur aduk. Malam sebelumnya terasa seperti mimpi buruk yang hampir tak bisa dipercaya. Ia mengingat setiap detil dengan jelas, suasana kelas yang gelap, Pak Hendrik yang menakutkan, dan kemarahan yang begitu mengerikan. Namun, sekarang semuanya terasa begitu jauh, seperti kabut yang perlahan menghilang di bawah sinar matahari pagi. Walaupun kelas telah kembali normal, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Dengan langkah perlahan, Linda menuju kampus. Hujan semalam sudah reda, tetapi langit masih tampak kelabu. Ia merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan dan hatinya dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Pagi ini, ia memutuskan untuk menemui Pak Satpam, orang yang sejak awal memberi peringatan agar tidak masuk kuliah malam. Saat tiba di kantor Pak Satpam, Linda melihatnya sedang duduk di meja kayu yang tua. Wajahnya tampak lelah, tetapi selalu ada senyum ramah yang muncul saat ia melihat Linda datang. "Selamat pagi Mbak Linda," sapanya dengan suara berat. "Ada yang bisa saya bantu?" Linda mengangguk dan duduk di kursi di depannya. "Pak Satpam, semalam saya mengalami sesuatu yang aneh di kelas Fakultas Sejarah. Saya ingin tahu lebih banyak tentang kelas itu." "Ada yang aneh, Pak?" Pak Satpam mengernyitkan alisnya, lalu menghembuskan napas panjang. "Ah, kelas itu, kalian memang beruntung bisa masuk ke sana, meskipun saya sudah sering memperingatkan mahasiswa. Kelas itu tidak dipakai lagi sejak tahun 1942. Itu adalah ruang kuliah yang digunakan oleh dosen Belanda, Pak Hendrik, sebelum masa pendudukan Jepang." Linda terkejut mendengar penuturan Pak Satpam. "Tidak dipakai sejak 1942, tapi saya melihat Pak Hendrik mengajar semalam. Dia seperti masih hidup." Pak Satpam mengangguk perlahan. Pak Hendrik memang meninggal pada tahun 1942, tepat setelah Jepang datang ke sini. Dia adalah sosok yang sangat disiplin, sampai-sampai banyak mahasiswa yang menghormatinya. Namun, setelah dia meninggal, ruangan itu kosong, dan sejak saat itu tak ada yang berani mengajar di sana. Ada cerita yang beredar, katanya kelas itu terkutuk, seolah-olah Pak Hendrik masih mengawasi. Linda merasa tubuhnya kaku. "Tapi Pak, saya melihat mahasiswa lain di kelas itu. Mereka berpakaian kuno, seperti dari zaman dulu. Seperti dari tahun 1942." Pak Satpam terdiam sejenak. Wajahnya mulai serius, dan dia berdiri menuju dinding yang penuh dengan foto-foto lama. "Lihat ini," kata Pak Satpam sambil menunjuk salah satu foto yang terpasang di dinding. Linda mendekat dan memperhatikan foto itu lebih seksama. Di foto tersebut, terlihat sekelompok mahasiswa yang mengenakan pakaian klasik tahun 1940-an.
Mereka berdiri di depan gedung Fakultas Sejarah dengan wajah serius dan tegas. Namun, pandangan Linda tertuju pada satu sosok di antara mereka. Seorang mahasiswi muda dengan wajah yang sangat mirip dengannya. Pakaian yang dikenakan juga tampak seperti dari tahun 1942 dan rambutnya diikat dengan gaya yang sangat khas pada era tersebut. Linda merasa jantungnya berhenti berdetak. Itu saya, bisiknya, suaranya serak. Tapi bagaimana mungkin saya ada di foto itu? Pak Satpam menatapnya dengan tatapan yang penuh makna. Foto itu diambil pada tahun 1942, tepat sebelum Pak Hendrik meninggal. Mahasiswa yang ada di foto itu termasuk kamu. Maaf, yang saya maksud adalah sosok yang sangat mirip dengan kamu. Adalah mahasiswa kesayangan Pak Hendrik. Dia sangat dekat dengannya, dan orang-orang bilang bahwa dia sangat disiplin dan cerdas. Linda merasa seluruh tubuhnya kaku. Tunggu, Pak Satpam. Apakah maksudnya saya adalah mahasiswa yang ada di foto itu? Tapi, saya hanya mahasiswa biasa. Saya tidak tahu apa-apa tentang masa lalu saya. Pak Satpam menatapnya dalam-dalam. Matanya tampak penuh dengan pengetahuan yang tak terungkapkan. Ada cerita yang beredar di kampus ini, Mbak Linda. Cerita tentang reinkarnasi. Ada yang bilang, kamu mungkin adalah reinkarnasi dari mahasiswa yang dulu sangat dihormati oleh Pak Hendrik. Kamu yang dulunya adalah mahasiswa kesayangannya, yang meninggal bersamanya pada tahun 1942. Linda terdiam. Seperti tersambar petir, perasaan bingung dan takut bercampur menjadi satu. Ia merasa terperangkap dalam sebuah takdir yang tak ia mengerti. Dan meskipun penjelasan Pak Satpam masuk akal, Linda tidak tahu harus berpikir apa lagi. Ia memandangi foto itu lebih lama, dan rasanya seperti melihat cermin yang memperlihatkan dirinya dalam versi yang sangat berbeda. Kehidupan masa lalunya yang terkubur dalam sejarah tiba-tiba terasa begitu dekat, dan apa yang semalam ia alami, semua pertemuan dengan Pak Hendrik, ruang kelas yang dipenuhi dengan sejarah, serta mahasiswa lainnya, mungkin bukan hanya sebuah kebetulan. Mungkin ini adalah bagian dari takdir yang tak terelakkan. Dengan hati yang berat, Linda meninggalkan kantor Pak Satpam, berjalan kembali ke kampus yang seolah-olah menyimpan rahasia besar di dalamnya. Langit pagi itu tampak lebih gelap dari biasanya, dan meskipun hari baru dimulai, perasaan Linda seperti terhimpit oleh masa lalu yang tak bisa ia lupakan. Hati-hati, kuliah malam bisa jadi bukan hanya tentang belajar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini ke teman-temanmu. Tapi ingat, jangan nonton sendirian di malam hari